Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah agama Islam. Kami di sini akan mewawancarai mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan di sini kami menghadirkan dua narasumber, yaitu pengguna dan juga yang terpapar terkait penggunaan vape di kampus. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dengan siapa? Jadi nama saya Albert Simanjuntak dari EVA Angkatan 23. Oke, kita izin nanya-nanya boleh ya? Boleh. Oke, jadi untuk pertanyaan pertamanya, sejak kapan kamu mulai menggunakan vape dan apa alasan utama kamu menggunakan vape? Vape. Iya. Kalau untuk vape sendiri pertama kali saya menggunakan itu waktu SMP kelas 7. Alasannya ya penasaran aja. Oh, karena penasaran ya? Penasaran. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut kamu nih, apakah penggunaan vape itu termasuk kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama, khususnya agama Islam? Enggak sih ya, soalnya kan secara fatwa atau dalil kan nggak ada yang menyatakan secara terang-terangan kalau penggunaan vape atau rokok itu haram kan. Jadi ya nggak melarang dong. Oke, begitu. Oke, next question. Berarti yang pertanyaan ketiganya, sebagai mahasiswa hukum nih, bagaimana memandang fenomena penggunaan vape di kalangan mahasiswa saat ini? Sebagai mahasiswa hukum, Ya, pandangannya seperti apa? pandangan dari saya ya kayak ya menurut saya itu ya udah selama dia memang udah cukup umur dan orang tuanya juga udah mengizinkan dan dia tahu lah menggunakan vape-nya itu nggak di tempat umum, maksudnya di tempat terbuka atau bukan di public space lah. Selama Itu dia masih aman, masih aman ya. Oke. Ya, mungkin itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Halo Kak, boleh perkenalan diri dulu? Halo, nama aku Akmal Kafin Abda, aku Fakultas Hukum Angkatan 2024. Jadi di sini aku izin wawancara kakak ya terkait penggunaan vape. Jadi yang pertama, bagaimana pandangan kakak terhadap kebiasaan vaping orang di sekitar jika dilihat dari nilai agama tentang menjaga kesehatan dan lingkungan? Oke, gini ya. Berarti ini konteks pandangannya dua ya, religius sama ekologis. Iya. Secara ekologis, vape dan rokok itu dua hal yang merusak lingkungan dan merusak kesehatan pemakai dan orang di sekitarnya. Tapi kalau dari segi agama, sebenarnya agama itu kemudian kita harus bagi jadi dua koridor lagi. Ada yang koridornya koridor nas, ada yang koridornya koridor etis. Koridor etis sama koridor nas itu membedakan antara konteks yang lebih dalam sama konteks yang lebih tekstual. Secara kontekstual, vape itu kan berarti ngerusak tubuh ya. Maka itu pasti kita dapat kontekstualnya nggak boleh. Tapi secara nas tidak pernah ada naskah yang menyebutkan kalau rokok dan sejenisnya itu mendapat mandat haram. Ada beberapa paham memang mengatakan seperti itu, tapi mereka menganut kontekstualnya dan itu nggak masalah. Karena pada akhirnya emang vape and smoke itu yang merusak tubuh. Tapi kalau kita pakai nas yang tertentu dan kita bisa lihat di situ bahwa rokok itu pada awalnya haram, tapi hadis itunya maudhu, aku lupa hadisnya hadis apa di kitab fikih, bahwa pada akhirnya ya boleh-boleh aja ngelakuin. Cuma pada akhirnya kalau emang sakit ya udah jangan ngeluh, namanya rokok gitu kan ya. Vape dan rokok itu emang jadi penyakit gitu. Terus kalau dari konteks lingkungan secara ekologis, vape itu pertama berbahan plastik. Jadi dia secara penggunaan, secara bendanya dia udah rusak. Cuman dia bisa diklaim lebih sehat dibanding rokok karena dia nggak menggunakan tar. Jadi hanya nikotin aja. Nikotin sama effervescent ya. Kalau kita lihat dari flavornya itu kan pakai essence, pakai ekstrak, tapi nggak ada tarnya. Jadi otomatis karsinogeniknya berkurang dibandingkan rokok. Bukan berarti vape itu aman, kemudian rokok itu jahanam, enggak. Vape dan rokok sama berbahaya. Tapi vape punya klaim ekologis dan klaim kesehatan yang lebih baik. Lebih rendah. Yes. Kayak yang kedua, menurut kakak perilaku tersebut bertentangan nggak sama ajaran agama dan soal jaga diri dan orang lain dari bahaya? Bertentangan itu kan sesuatu yang sangat etis ya, sesuatu yang harus diperdalami. Aku sendiri tahu kalau rokok itu adalah sesuatu yang bertentangan terhadap nilai sosial karena kadang-kadang asapnya ganggu orang. Maka karena aku juga merokok ya, aku tuh bilang ke orang-orang yang ngerokok, jangan ngerokok sambil di motor karena itu pertama ganggu. Even aku sebagai smoker, kalau kena asap rokok di jalan, aku marahin biasanya orang yang ngerokok karena aku sendiri sebel, nggak suka aku lihat asap vape ataupun asap rokok kena mataku, itu nyebelin. Nah, aku sendiri kalau kalian mau ngerokok itu pilihan sebagai orang dewasa, pilihan sebagai seseorang yang memang udah bisa menentukan jalan. Cuman jangan sampai rokok dan vape kalian itu mengganggu orang lain. Dalam konteks merokok asapnya kena orang,
merokok abunya kena orang panas, bajunya bolong itu ganggu. Atau ngerokok baunya nggak enak, orang lain nggak suka, akhirnya itu ganggu. Jadi dalam konteks itu sebenarnya etis itu kan subjektif. Pikirin aja gimana caranya tindakan kamu nih pertama udah merusak tubuhmu sendiri. Jangan berusaha merusak tubuh orang lain karena tindakanmu sendiri. Kalau gitu, kataku gitu. Oke, yang terakhir nih Kak, menurut Kakak gimana seharusnya nilai agama ini diterapkan untuk menegur atau menasehati pengguna vape agar lebih sadar akan dampaknya sendiri? Gimana caranya nilai agama digunakan untuk menegur? Pertama, nggak semua orang mau diatur oleh agama dan nggak semua orang beragama. Bahkan di fakultas kita pun ada orang yang nggak beragama dan itu nggak masalah karena itu pilihan dia untuk nggak beragama. Jadi sebenarnya gini, semua agama itu menghasilkan hal baik. Bagaimana cara ngatur orang menggunakan nilai agama itu sebenarnya menurut gue nggak relevan karena nggak semua orang mau beragama, nggak semua orang mau diatur agama, dan bahkan nggak semua orang menganggap agama melarang vape dan smoke, gitu kan. Jadi bagiku, menurutku lebih baik jangan menggunakan nilai agama untuk menegur atau meregulasi tindakan orang yang merokok. Karena kalau kamu bicara agama, nantinya pemerintah itu bakal menggunakan aturan agama dalam konteks undang-undangnya. Tapi karena kita nggak bisa pakai aturan agama, pakai aja aturan etis, pakai aja aturan sosial. Rokok lu ganggu, asap lu bau, rokok lu nggak enak. Itu udah cukup untuk ngatain ke orang lain bahwa itu mengganggu dia. Bahkan orang lebih ngerasa kalau dia akan merasa riskan kalau dia mengganggu orang lain dibanding dia ngelanggar aturan agama. Ya kan, di era modern ini siapa sih orang yang segitunya beragama di di usia semuda ini gitu kan. Dan itu nggak terlalu relevan bagi orang-orang yang emang ya agama gua lu nggak usah ngatur gitu. Jadi lebih baik buat dia riskan atau buat dia ngerasa kalau tindakannya itu salah karena dia mengganggu orang lain, bukan karena aturan agamanya. Oke, gitu aja. Makasih banyak ya Kak atas waktunya. Perkenalkan diri dulu, dengan siapa? Saya Rama dari mahasiswa Fakultas Hukum UB angkatan 2024. Kak izin bertanya, di sini ada 3 pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada kakak. Yang pertama itu bagaimana perasaan kakak ketika terpapar asap vape dan bagaimana dampak kesehatan yang kakak rasakan setelah terpapar asap tersebut? Kalau tanggapan aku ya, ketika aku mengalami hal tersebut, tentunya aku cukup terbiasa sih, nggak terlalu terganggu juga dengan orang-orang yang memang memiliki kebiasaan untuk nge-vape. Terus juga aku nggak terlalu mempermasalahkan itu sih. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apakah peraturan yang ada di Fakultas Hukum saat ini sudah cukup untuk melindungi orang-orang yang tidak merokok dari paparan asap vape tadi? Oke, kalau dari peraturannya sendiri itu aku belum tahu dan nggak tahu di peraturan berapa. Tapi kalau dari fasilitasnya itu mungkin sudah cukup inklusif ya, dimana di sini diantaranya seperti di fasilitas gazebo itu ada tulisan yang menyatakan bahwa di tempat tersebut dilarang merokok, yang artinya bahwa bagi teman-teman yang sekiranya kurang nyaman dengan asap rokok atau vape itu bisa berdiam diri di situ, dan bagi orang yang memiliki kebiasaan untuk nge-vape dilarang untuk di situ. Bahkan juga untuk implementasinya sendiri itu sudah ditegaskan oleh salah satu dosen Fakultas UB untuk agar si fasilitas ini tidak didiami oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan untuk merokok atau nge-vape. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah kakak merasa jika lama-kelamaan pergaulan dengan orang yang menggunakan vape menjadi lebih normal atau lebih diterima oleh masyarakat? Di masyarakat. Tentunya menurut saya kata masyarakat itu luas. Di mana Indonesia sendiri itu kan budaya sangat banyak sekali, masyarakat yang plural. Jika sekiranya budaya vape atau ngerokok ini mungkin diterapkan di Jakarta, itu masih normal-normal saja, dan juga sekiranya budaya-budaya masyarakat yang memang masih kental akan adatnya itu bisa kita saring terlebih dahulu, bagaimana cara kita mensikapi agar bisa diterima di masyarakat tersebut. Oke. Baik, cukup sekian pertanyaan yang bisa saya tanyakan kepada kakak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih kembali.